Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rudi Dureto. Kembali lagi di segmen Bacot. Kalau denger bacot berarti di sini aku bakalan ngebacot selama kurang lebih 8 menit ya. Siapkan cemilan, siapkan kuping kalian, siapkan mental kalian, jiwa raga kalian pokoknya. Sebelum lanjut ngebacot, jangan lupa di subscribe dulu buat kalian yang baru bergabung, yang tiba-tiba muncul nih, konten apa nih? Kalau kalian penasaran dengan video-video aku, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya guys ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, seperti di judulnya, aku bakalan ngebahas salah satu pertanyaan mungkin ya. Kalau orang-orang Belanda itu punya pembantu nggak sih? Punya apa namanya, kalau di Indonesia kalau pembantu agak sedikit kasar ya. Mungkin kita bilangnya adalah pembantu apanya, asisten rumah tangga atau ART gitu ya. uh, Kalau di Indonesia kan misalnya ya, kalau misalnya satu keluarga atau siapapun itu, misalnya dia sudah mempunyai pekerjaan yang bagus, terus sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus rumah, biasanya mereka menggunakan jasa pembantu atau asisten rumah tangga untuk ngurus rumah. Dan kadang-kadang juga mereka bayar jasa untuk babysitter untuk ngurus anak-anak mereka, karena dua belah pihak dari si pasangan perempuan dan laki-lakinya sibuk bekerja, dan akhirnya mereka memutuskan untuk sewa jasa asisten rumah tangga atau babysitter, atau apa sih namanya kalau di istilahnya buat pengasuh lah ya, ngasuh anak gitu ya guys ya. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya gaji ART berapa, mungkin bisa beda-beda, ada yang UMR, ada bahkan yang di bawah UMR, terus ada yang mungkin lebih dari UMR dan gajinya mungkin lumayan besar juga, karena sebagian ART kan dia nggak ngurus rumah aja tapi harus masak, terus jagain anak juga, dan pokoknya banyak banget lah istilahnya pekerjaan-pekerjaan ART. Dan ada juga yang khusus memang untuk bersih-bersih aja, ada juga yang emang khusus buat masak aja, tergantung job desk mereka apa gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan, apakah orang Belanda mempunyai asisten rumah tangga? Jawabannya adalah tidak. Jadi mungkin kalian mikir kalau orang-orang Belanda itu kan termasuk dari segi finansial mereka apa ya, disebut negara yang kaya gitu ya. Jadi semua orang tuh punya rumah yang bagus gitu, terus kelihatan punya mobil, kehidupan yang emang apa ya, lebih dari cukup gitu guys. Tapi mereka itu nggak uh, bisa sewa asisten rumah tangga. Karena apa? Kalau misalnya mereka punya asisten rumah tangga, yang pertama itu adalah mereka harus bayar sangat-sangat mahal gitu guys. Jadi solusinya adalah mereka biasanya kalau dua belah pihak dari dua pasangannya itu misalnya sibuk, biasanya mereka nggak ada waktu untuk bersih-bersih rumah, dan mereka menyewa jasa untuk pekerja part time untuk membersihkan rumahnya, misalnya sekali seminggu atau paling banyak itu 2 hari seminggu lah, kalau misalnya emang rumahnya gede gitu dan butuh tenaga orang lain untuk membersihkan rumahnya, karena mereka sama-sama sibuk gitu guys. Terus kalau misalnya mereka nggak bisa jaga anak, di sini tuh biasanya kalau misalnya dua orang yang sibuk kerja, biasanya mereka titipin di, aku lupa ya namanya apa ya guys ya, adalah kayak TK gitu, tapi bukan sekolah gitu guys, tapi untuk menitipkan anaknya kalau misalnya si orang tuanya tuh sibuk kerja gitu guys. Ya of course mereka harus bayar guys, dan setelah mereka pulang kerja terus dijemput gitu. Jadi kalau babysitter di sini aku nggak pernah lihat, istilahnya kalau di Indonesia kan udah wajar ya, misalnya orang kaya nih terus jalan-jalan kemana gitu di mall atau lagi liburan, pasti ada istilahnya babysitter ngintil di belakang mereka sambil ngasuh anak-anaknya gitu kan. Kalau di sini kayaknya aku nggak pernah lihat guys yang kayak gitu, karena memang ya mereka tuh
lebih suka ngurus anaknya. Kalau misalnya mereka ada waktu ya, mereka ngurusnya sendiri gitu. Kalaupun toh mereka nggak punya waktu, istilahnya beberapa jam pas lagi mereka kerja gitu guys, mereka biasanya titipin anaknya di penitipan anak, dan ya mereka bisa kerja dengan tenang gitu guys. Terus masalah asisten rumah tangga di sini guys, nggak kebayang kalau misalnya orang Belanda gitu ya nyewa jasa asisten rumah tangga full time sebulan dan mereka harus tinggal di rumah. Yang pertama adalah tadi seperti yang aku bilang, bayarnya tuh mahal banget guys. Di sini kan hitungannya per jam ya guys ya. Dan per jam itu untuk bersih-bersih rumah itu lumayan juga guys. Jadi mereka bukannya nggak mampu ya guys ya, dan sebetulnya mampu aja, cuman buat apa gitu. Mereka untuk bersihin rumah aja sesibuk-sibuk mereka, mereka tuh pasti ada jadwal pas libur mereka bersihin rumahnya gitu. Dan perempuan laki-laki di sini sama tugasnya guys, harus bisa jaga rumah. Nggak hanya kalau di Indonesia kan misalnya suaminya kerja, istrinya yang beres-beres rumah, ngurus anak, nyuci, masak, dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh peran laki-laki tuh sama aja kayak perempuan guys. Perempuan juga sama seperti laki-laki gitu. Mereka bekerja, terus bantu-bantu bersih-bersih rumah. Jadi istilahnya kalau sesibuk-sibuk mereka gitu ya, pas lagi libur, weekend gitu, kalau misalnya libur ya mereka bisa bersih-bersih bareng-bareng gitu. Misalnya perempuannya nge-laundry atau cowoknya bersih-bersih, ngepel, nyapu, itu tuh hal yang biasa aja di sini. Untuk laki-laki ya guys ya di sini. Kalau di Indonesia kan biasanya cowok-cowok kalau udah nikah, kalau punya istri, ngapain gue nikah kalau misalnya gue harus tetap bersih-bersih, nyuci, masak gitu kan. Cuman ya beda culture, beda budaya. Ya, tapi ada juga sih di Indonesia yang emang istilahnya perempuannya juga independen, bekerja, sibuk. Mungkin lebih penghasilannya bisa lebih dari laki-lakinya, tapi mereka bisa mengatur karena mungkin gaya hidup mereka beda dengan orang tua pada umumnya gitu. Dan kalau di sini ya guys ya, kayak melakukan hal bersama kayak bersih-bersih itu suatu aktivitas yang sangat menyenangkan guys. Beneran. Misalnya si perempuannya masak, laki-lakinya cuci piring gitu. Meskipun di sini ada dishwasher ya guys ya, ada mesin pencuci piring, tapi tetap mereka tuh kayak bagi-bagi tugas. Misalnya si laki-lakinya masak, istrinya cuci piring gitu. Terus misalnya si perempuannya nyapu-nyapu, cowoknya ngepel gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah. Untuk urusan anak juga gitu guys. Misalnya mereka bukan nggak mampu ya, nggak ada budget untuk bayar anak nih ya, misalnya untuk dititipin di tempat penitipan khusus pas lagi mereka kerja, mereka tuh bisa gantian, atau mungkin bisa dititipin ke orang tuanya. Di sini juga bisa. Nah itu mirip kayak di Indonesia, misalnya orang tuanya sibuk nih, nah si anaknya bisa dititipin ke orang tuanya, dan nenek kakeknya tuh seneng banget kalau misalnya dititipin cucunya. Kalau misalnya mereka lagi nggak ada acara ya, mereka harus bikin appointment dulu. Anak sama orang tua tuh tetap harus bikin appointment guys. Misalnya kalau mau ketemuan atau misalnya mau minta jagain anaknya, itu harus bikin janji dulu, karena orang tuanya juga di sini punya schedule yang mungkin padat ya, ketemuan appointment dengan orang lain, dengan temennya, mereka punya kehidupan masing-masing gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin bisa ya udah telepon mah bisa, jagain anak sebentar nih, aku sibuk kerja gitu. Oh ya udah, nanti mama yang datang gitu, bla bla bla, bisa lebih fleksibel. Kalau di sini tuh enggak guys gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada seorang keluarga yang memang agak fleksibel gitu, jadi urusan keluarga lebih penting, ada juga. Tapi di sini tuh ya kalau misalnya mereka punya keluarga sendiri gitu ya guys, ya udah fokus ke keluarganya itu sendiri gitu. Jadi sangat beda banget culture di sini, budaya di sini sama di Indonesia. Dan aku juga waktu pas pertama tuh benar-benar punya culture shock tentang budaya orang di sini. Kok bisa ya, kok gini ya, beda banget gitu. Tapi lama kelamaan ya aku pikir ya masuk di akal juga gitu guys. Jadi nggak kebayang deh kalau misalnya orang Belanda di sini mempunyai asisten rumah tangga dalam waktu 1 bulan penuh dan mereka harus tinggal di rumah. Nah, selain dari harus bayar biaya yang banyak, yang kedua adalah privacy. Orang Belanda itu sangat benar-benar suka banget yang namanya privacy guys. Bahkan suami istri misalnya, mereka tuh di rumah punya tempatnya mereka sendiri, kantornya masing-masing. Misalnya si istrinya dia punya hobi,
apa gitu guys. Dia punya tempatnya sendiri untuk melakukan hobinya dia sendiri. Terus laki-lakinya misalnya suka baca buku, suka apa, dia punya kantornya sendiri. Jadi mereka waktu pas weekend lagi santai, mereka tuh nggak harus ngelakuin hal bareng-bareng. Mereka bisa melakukan hal yang mereka suka di beda ruangan di satu rumah gitu guys. Dan itu menurut aku juga kadang-kadang di Indonesia juga sebetulnya setiap suami atau istri atau pasangan apapun itu pasti butuh yang namanya privacy guys. Meskipun kalau kita pikir ya udah nikah ya nggak ada privacy lagi gitu, bebas. Cuman di sini tuh beda guys. Di sini misalnya si suaminya suka main game, anggaplah main game gitu. Mereka punya tempat sendiri untuk main game, dan istrinya misalnya suka ngejahit, atau misalnya istrinya suka bikin kreatif apa, bikin patung, bikin pokoknya art atau ngelukis. Mereka tuh punya tempatnya sendiri dan punya privacy masing-masing gitu guys. Jadi sangat berbeda ya guys ya. Kalau di Indonesia mungkin anggaplah misalnya punya pekerjaan yang istilahnya menyita waktu dan kalian nggak punya waktu untuk ngurus rumah, kalian bisa sewa asisten rumah tangga dan dibayar mungkin UMR atau di bawah UMR, bahkan aku nggak tahu ya upah asisten rumah tangga berapa. Kalau kalian tahu silahkan ditulis di kolom komentar, aku juga nggak tahu. Sebetulnya bisa aja searching ya, macam-macam sih, tergantung mereka job desk-nya apa mungkin ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya kayak di negara-negara Asia lainnya, di Malaysia tuh biasanya banyak orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, kemana, jadi asisten rumah tangga, dan itu digaji lebih gede ya karena mata uang mereka lebih tinggi. Terus banyak banget ya istilahnya jadi apa namanya, jadi TKW gitu guys, tenaga apa namanya, pejuang devisa gitu ya guys ya. Kalau misalnya di Indonesia aku bener-bener nggak tahu guys gajinya berapa jadi asisten rumah tangga, dan di sini tuh nggak ada, kayaknya nggak ada di sini asisten rumah tangga gitu guys. Adanya paling ya kayak untuk ngasuh anak tuh kayak au pair gitu ya. Kalau kalian pengen kerja di Belanda ngurus anak gitu guys. Jadi tapi kalian bukan jadi kayak babysitter guys. Au pair tuh jadi bagian keluarga. Kalian tuh jadi kayak diadopsi gitu guys. Misalnya kalian kuliah nih, terus kalian bisa apply untuk jadi au pair gitu guys. Terus tinggal di keluarganya, di rumahnya. Terus kalian jadi bagian keluarga dan mengurus anak, tanpa kalian harus seperti layaknya keluarga pada umumnya gitu. Dan pokoknya banyak deh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin aku juga kalau dibandingin dengan Indonesia ya, di sini ada pekerjaan yang memang kalau dipikir di Indonesia tuh nggak masuk akal gitu guys. Ya begitulah guys bacotan aku kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapat informasi yang bermanfaat. Kalau misalnya kalian pikir ini bermanfaat buat kalian, silahkan kalian bisa mengapresiasi video ini dengan tekan tombol like, dan silahkan komen kalau mau ada ditanyain. Jadi konsep video aku sebetulnya kayak konsep bacot ini udah dari lama ya guys ya. Cuman aku udah jarang banget ngebacot sekarang. Ya udah sekarang karena emang lagi mood untuk ngebacot, dan banyak banget sebetulnya hal-hal yang aku pengen sharing ke kalian tentang culture yang ada di sini, perbedaan budaya terutama di Belanda ya guys, atau di Eropa atau di negara barat, dan dibandingkan dengan Indonesia. Jadi aku pengen sharing ke kalian. Ya segitu aja video kali ini tentang pertanyaan-pertanyaan apakah orang Belanda tuh punya ART. Jawabannya adalah enggak. Mungkin kalau misalnya the royal family aku nggak tahu ya, misalnya keluarga kerajaan aku nggak tahu, mungkin ada orang khusus yang untuk masak, untuk bersih-bersih dan segala macam. Tapi kalau misalnya rumah tangga biasa, sepengetahuan aku sih nggak ada guys di sini. Oke deh guys, segitu aja videonya. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, and share di sosial media kalian. See you in the next video. Have a nice day and bye-bye. Bye-bye.